Haleluya. Apa kabar saudara-saudara pagi hari ini? Gitu. Haleluya. Kelihatannya agak capek ya. Gitu. Tapi kalau kita ada gitu, pagi hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara, soal ibadah itu soal kerinduan. Soal kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan itu soal kerinduan hati kita. Makanya saya rindu pagi hari ini kita mengawali ini supaya betul-betul kita rindu dengan ketulusan hati kita mau memuji dan menyembah kepada Tuhan. Istri saya ada di belakang saya, saudara. Dia seorang yang pencinta tanaman gitu. Dan selalu kalaupun dia misalnya lagi di luar rumah, kemudian cuacanya panas, selalu mengingatkan pada orang rumah, tolong disiram tuh bunganya gitu. Karena rupanya itu gitu. Kalau seperti rohani kita juga, kalau selalu disiram, dibasahi terus, maka kita mendapatkan kekuatan pertumbuhan rohani yang sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu gitu. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, saya undang kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering.
pujian, syukur, dan hormat kami kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2001. Banyak hal yang sudah kami alami Tuhan. Banyak hal yang suka dukanya. Tetapi kami percaya bila mana kami setia beribadah kepadamu. Kami hidup selalu dekat kepadamu. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau dalam hidup ini Tuhan. Sebab itu mengalirlah kuasa Roh Kudus di hati kami. Mengalir terus kuasa Roh Kudus. Menjadi penolong bagi kami. Menjadi Tuhan memampukan kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami mau pergunakan dengan baik. Kami mau pergunakan Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan tulus hati ingin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup ini. Sidang jemaat yang hadir pada pagi ini pun Tuhan tahu persoalan masalah yang mereka hadapi. Biar Tuhan yang mengerti keadaannya. Tuhan pun yang menjadi jawaban bagi mereka semua. Karena mereka harus berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi ini Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan Tuhan, baik apapun yang akan kami persembahkan kepadamu. Kami ingin Tuhan hanya menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Urapi bahkan seluruh sidang jemaat yang hadir Engkau urapi. Sehingga di dalam kami menyembah Engkau. Kami penuh dengan sukacita. Dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan juga ruangan ini dari depan sampai belakang. Seluruh ruangan ini Kau kuduskan dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan dengan satu kebebasan kami ingin memuji Engkau. Dengan satu kebebasan kami untuk menaikkan pujian syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah ini dari awal pertengahan sampai tamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh kasih senyum kiri kanan, kasih selamat Natal. Yang belum kasih selamat Natal karena ini masih suasana Natal, puji Tuhan. Haleluya. Setiap kelahiran manusia yang ada dalam dunia ini disambut dengan sukacita. Amin. Siapapun dia, status sosial tidak mempengaruhi siapapun. Kelahiran itu disambut dengan sukacita. Namun sukacita yang dilakukan oleh dunia, sukacita secara lahiriah. Gitu. Tapi kita merayakan Natal dengan sukacita karena Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Oh haleluya, puji Tuhan, itu sebabnya kita rayakan dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya, rayakan akan kelahiran Yesus. Mari kita
datang ke dalam dunia yang manusia yang berjalan kegelapan boleh melihat terang Tuhan oleh karena kelahiran Yesus. Dan dia juga bukan sekedar lahir, dia menanggung dosa saudara dan saya, sehingga dia harus pikul segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita yang berdosa, Tuhan yang harus menanggung dosa saudara dan saya. Dan pagi hari itu sebabnya setiap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tulus hati kita berikan, karena apa yang dapat kita bayar untuk kebaikan Tuhan tidak ada saudara kita. Selain hidup ini kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kita akan serukan nama Yesus itu. Haleluya. Puji Tuhan. lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 ini, akan memasuki tahun 2022. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Bahkan seperti Bapak Hizkia juga bilang,
Tuhan tidak memberitahu kepada kita apa yang akan kita alami, tapi Tuhan akan menuntun perjalanan hidup saudara dan saya. Haleluya. Bahkan Dia akan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin, saudara. Makanya kita mau berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari kita
nyatakanlah kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan refnya saja beberapa kali, nanti Ibu Esther tampil depan berdua memberi tampil depan. patut disembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan yang Engkau telah kerjakan dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan dibesarkan. Pagi hari ini Tuhan Engkau lihat keberadaan kami Tuhan. Bangkitkanlah iman di setiap hati kami Tuhan.
Biar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan Engkau menolong kepada kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi biarlah mata rohani kami boleh tetap tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada. Dan Engkau memang ada Tuhan. Sebab itu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami mau menghormati pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau kuatkan dia dengan kuat kuasa yang dari tempat maha tinggi. Dan biarlah setiap hati yang merindu akan Engkau, setiap jiwa Tuhan yang berdahaga dan berlapar akan Engkau pagi hari ini Tuhan, boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh bawa pulang Tuhan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melangkah tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada, sebab itu Tuhan, berkuasalah atas ruangan ini Tuhan. Berkuasalah atas setiap hati, berkuasa atas setiap pikiran, berkuasa atas keseluruhan kami yang ada Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh melihat Engkau, bertemu dengan Engkau. Kami boleh dipuaskan dan kami boleh mendapatkan berkat pagi hari ini yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang heran dan berkuasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Rasko. Kami persilakan. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Tuhan berkati. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini. Tuhan memberkati. Karena kita masih berada dalam suasana Natal, tidak ada salahnya saya ingin kita merenungkan beberapa ayat tentang Natal. Kita buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya,
pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya rasa ayat-ayat ini bukanlah ayat-ayat yang asing bagi kita, apalagi di bulan Desember ini. Biasanya ayat-ayat ini dibacakan atau dikhotbahkan. Tetapi tidak ada salahnya kita merenungkan kembali ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang peristiwa Natal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus dapat dikatakan adalah salah satu peristiwa terbesar yang terjadi di alam semesta ini. Saya berani mengatakan bahwa peristiwa Natal adalah salah satu peristiwa yang terbesar yang terjadi di jagat raya ini. Pasti orang akan bertanya, apa alasannya Pak Pendeta? Apa sebabnya Pak Pendeta berani berkata peristiwa Natal adalah salah satu peristiwa terbesar yang terjadi di dunia ini? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang kelahirannya sudah dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Apakah kelahiran saudara sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya? Jawabannya pasti tidak. Apakah kelahiran saya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya? Jawabannya pasti tidak. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang kelahirannya sudah dinubuatkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi dan orang-orang kudus. Yesuslah satu-satunya orang yang kelahirannya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, baik oleh nabi-nabi maupun oleh orang-orang kudusnya. Nabi-nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus diantaranya Nabi Mika, Nabi Yesaya, Nabi Hosea, dan Nabi Yeremia. Sedangkan orang-orang kudus yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus diantaranya Yakub, Bileam, dan sebagainya. Nah, bayangkan kelahiran Yesus sudah diberitahukan ribuan tahun sebelumnya. Itu alasan atau sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa saya berani mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau peristiwa Natal adalah salah satu peristiwa terbesar di dunia ini? Karena kelahiran Yesus adalah satu-satunya orang yang dilahirkan oleh seorang perawan. Yesus satu-satunya orang yang dilahirkan oleh seorang perawan. Seperti yang kita ketahui, setelah manusia atau Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kemudian Allah menurunkan sebuah nubuatan. Nubuatan itu berbunyi akan datang seseorang yang akan menghancurkan kepala ular. Atau dengan kata lain, akan datang seseorang yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, kira-kira begitulah artinya.
Allah menubuatkan akan datang seseorang yang akan menyelamatkan manusia. Tapi siapa orang itu Allah tidak jelaskan. Sehingga bagi Adam dan Hawa menjadi misteri pada waktu itu. Tetapi kemudian waktu berjalan. Pada zaman Abraham Allah perjelas tentang orang yang dimaksud. Allah menjelaskan bahwa orang itu akan datang melalui keturunan Abraham. Jadi bertambah jelas. Juru selamat itu akan datang dari keturunan Abraham. Tapi siapa orang itu? Allah juga tidak menjelaskan lebih jauh. Waktu berjalan. Pada zaman Yakub Allah perjelas bahwa orang itu akan datang dari suku Yehuda. Karena dari Yakub datanglah 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Nah, Allah perjelas juru selamat itu akan datang melalui suku Yehuda. Bertambah jelas. Tapi Allah juga tidak menjelaskan lebih jauh. Siapa orang itu? Waktu berjalan. Pada zaman Daud Allah perjelas bahwa juru selamat itu akan datang melalui keluarga Daud. Karena di dalam suku Yehuda ada banyak keluarga. Ada keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D, ada banyak keluarga. Nah, juru selamat itu akan datang dari keluarga yang mana? Allah perjelas orang itu akan datang dari keluarga Daud. Bertambah jelas. Waktu berjalan. Pada zaman Nabi Mika, Allah perjelas lagi bahwa orang itu akan lahir di Bethlehem. Jadi kalau lahirnya bukan di Bethlehem, bukan, orang itu bukan. Sekalipun namanya sama, Yesus. Di Filipina ada banyak orang namanya Yesus. Di Meksiko, Spanyol ada banyak orang yang namanya Yesus. Makanya Allah perjelas orang itu akan lahir di Bethlehem. Waktu berjalan, Allah perjelas lagi pada zaman Nabi Yesaya bahwa orang itu akan dilahirkan oleh seorang perawan. Selesai. Jadi juru selamat yang Allah maksudkan, yang Allah katakan di hadapan Adam dan Hawa pada waktu itu. Rupanya orang itu akan datang melalui keturunan Abraham, Ishak, Yakub, melalui suku Yehuda, melalui keluarga Daud. Dia lahir di Bethlehem dan dilahirkan oleh seorang perawan. Jadi kalau ada anak namanya Yesus, sama begitu, tapi dilahirkan bukan dari seorang perawan, berarti bukan dia orangnya. Nah, ketahuan. Jadi sebagai tanda perbedaan kelahiran juru selamat dengan orang-orang yang lain yang mungkin namanya sama. Nah, jadi Allah beri tanda bahwa juru selamat itu akan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan Yesuslah satu-satunya orang yang dilahirkan oleh seorang perawan di Bethlehem. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus, salah satu peristiwa terbesar yang terjadi di dunia ini. Memang ada sebagian orang-orang Kristen tidak mau memperingati atau merayakan Natal. Ya, dengan alasan tidak ada perintah dalam Alkitab katanya untuk memperingati Natal. Mana perintahnya? Kalau Paskah ada perintahnya, tapi Natal mana tidak ada perintah untuk memperingati atau merayakannya. Makanya ada sebagian orang-orang Kristen tidak mau mengadakan Natal, hanya Paskah saja. Coba kita lihat sebuah ayat 2 Timotius pasal 2. Ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini. Ingatlah ini. Ingat, apa yang mesti kita ingat? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang harus kita ingat, yang harus kita peringati, kematian dan kebangkitan Yesus, Paskah. Apa hanya itu saja? Lanjut, ayat 8b. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Paulus mengatakan bukan hanya kematian dan kebangkitannya yang kita harus ingat. Ingat juga kelahirannya. Apalagi? Siapa bilang tidak ada perintah untuk memperingati Natal? Paulus katakan, ingat kematian dan kebangkitannya. Tapi ingat juga kelahirannya. Memang tidak secara langsung Paulus katakan perintah ini secara tidak langsung. Ingat kematian dan kebangkitannya. Ingat juga kelahirannya. Itu kata Paulus. Nah, saudara-saudara, ketika terjadi peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus, ada hal-hal yang unik yang muncul. Dengan kata lain, ketika terjadi peristiwa Natal, Allah menghiasi atau Allah mewarnai peristiwa itu dengan hal-hal yang unik. Ya, seperti pohon Natal dihiasi dengan pernak-pernik hiasan Natal, jadi kelihatan indah. Nah, begitulah peristiwa Natal Allah hiasi, Allah warnai dengan peristiwa-peristiwa yang unik sehingga kelihatan indah. Nah, salah satu keunikan yang muncul pada waktu peristiwa Natal, salah satunya adalah munculnya orang-orang Majus. Jadi ada beberapa peristiwa unik yang muncul di dalam peristiwa Natal. Nah, salah satunya adalah munculnya orang-orang Majus. Alkitab mengatakan begini, orang-orang Majus mereka datang dari timur. Timur secara hurufiah mengarah ke Babel dan juga mengarah ke Persia. Itulah sebabnya muncul penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwa orang-orang Majus itu adalah imam-imam atau orang-orang yang mengerti ilmu perbintangan yang datang dari Babel. Ada juga yang menafsirkan mereka itu adalah imam-imam atau orang-orang yang memahami ilmu perbintangan yang datang dari Persia. Ya, wajar. Sah-sah saja. Karena timur secara hurufiah memang mengarah ke Babel atau Persia. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau timur ditarik secara hurufiah, maka muncullah tafsiran seperti yang saya katakan tadi. Kalau timur ditarik secara hurufiah. Nah, kalau timur atau istilah timur ditarik secara simbol, akan memberikan kepada kita pandangan atau tafsiran yang lebih jauh lagi. Jadi tafsiran-tafsiran yang saya katakan tadi, orang-orang Majus itu datang dari Babel, datang dari Persia, wajar karena timur ditarik secara hurufiah. Tapi kalau timur ditarik secara simbol, maka akan memberikan pandangan atau tafsiran yang lebih jauh lagi. Tetapi saudara-saudara, intinya adalah mereka datang dari mana? Dari daerah mana? Dari wilayah mana? Tidak jelas. Hanya dibilang dari timur. Sudah. Dari daerah mana? Dari wilayah mana? Dari kota mana? Dari desa mana? Tidak jelas. Dengan kata lain, misterius. Ini hal yang menarik. Munculnya orang-orang Majus adalah sesuatu yang unik yang muncul di dalam peristiwa Natal. Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, Alkitab menjelaskan, kemudian mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, rupa-rupanya pertanyaan mereka itu sampai ke telinga Raja Herodes. Ada Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Wah, berbahaya ini. Kemudian
Dipanggillah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Lalu kemudian raja bertanya, saya mendengar ada seorang raja Yahudi yang baru dilahirkan. Menurut kamu, sepengetahuan kamu, kira-kira di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Begitulah pertanyaan Raja Herodes. Dan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, mereka mengutip nubuatan dalam kitab Mika. Coba ya kita lihat, mereka mengutip ayat itu. Mika pasal 5. Kita lihat kutipannya supaya lebih jelas. Mika pasal 5. Ayat 1. Mereka di hadapan Raja Herodes mengutip ayat ini. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saya ulangi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dari Bethlehem akan muncul seorang yang akan memerintah Israel. Itu sebabnya mereka mengatakan kepada Raja Herodes, menurut nubuatan Nabi Mika, raja itu lahirnya di Bethlehem. Ya Tuanku Raja. Nah, saudara-saudara, kata seorang dalam ayat ini, seorang yang akan memerintah Israel. Seorang yang akan memerintah Israel. Di dalam dokumen orang-orang Yahudi disebut Mesias. Itu di dalam dokumen orang-orang Yahudi. Jadi kata seorang, di Bethlehem akan muncul seorang yang akan memerintah Israel. Di dalam dokumen orang-orang Yahudi disebut Mesias. Mereka mengatakan kepada Raja Herodes, raja itu lahirnya di Bethlehem. Lalu kemudian Alkitab menjelaskan, dipanggillah orang-orang Majus itu. Dan kemudian Raja Herodes berkata, pergilah ke Bethlehem, selidikilah tentang anak itu. Berangkatlah orang-orang Majus dari Yerusalem ke Bethlehem. Kita kembali ke Matius pasal 2. Matius pasal 2, ayatnya yang ke-11. Kita langsung ke ayat 11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu. Masuklah mereka ke dalam rumah itu. Saya berhenti di situ. Ketika orang-orang Majus sampai di tempat di mana Yesus berada, ayat 11 mengatakan, mereka bertemu dengan Maria, Yusuf, dan Yesus di rumah, bukan di kandang binatang. Di rumah. Ketika gembala-gembala datang menemui Yesus, mereka bertemu Maria, Yusuf, dan Yesus di kandang binatang. Ketika gembala-gembala itu datang. Tetapi ketika orang-orang Majus datang, mereka bertemu dengan Yusuf, Maria, dan Yesus bukan di kandang domba, tetapi di rumah, sudah pindah. Memang dalam drama-drama Natal seringkali diperlihatkan gembala-gembala datang menemui Yesus di kandang domba. Orang-orang Majus datang menemui Yesus di kandang domba juga. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin repot kalau untuk ganti-ganti properti. Jadi satu saja sudah. Nah ini menunjukkan ada jarak antara datangnya gembala-gembala dengan datangnya orang-orang Majus. Ada jarak. Tidak bersamaan.
Gembala-gembala dulu datang, baru kemudian orang-orang Majus. Jadi ada jarak. Nah, jaraknya berapa hari? Berapa bulan? Susah untuk dipastikan. Tetapi ada petunjuk. Dalam Injil Lukas pasal 2, petunjuknya adalah dalam Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, bayi Yesus, yang sedang berbaring di dalam palungan. Gembala-gembala ketika bertemu dengan Maria, Yusuf, dan Yesus, disebutkan di sini, kalau saudara lihat baik-baik, ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi. Yesus masih dalam bentuk bayi di dalam palungan, berarti di dalam kandang binatang, palungan. Sedangkan orang-orang Majus bertemu Yesus bukan di palungan, bukan di dalam kandang, tapi di rumah, sudah pindah. Ya rupa-rupanya, atau mungkin ada orang atau keluarga yang memberikan rumahnya sebagai tumpangan bagi Yusuf, Maria, dan Yesus untuk sementara waktu. Nah, jaraknya berapa lama antara gembala-gembala dengan orang-orang Majus? Nah, kita lihat ketika gembala-gembala datang, Yesus masih berupa bayi. Bayi. Dalam terjemahan aslinya, itu kata bayi menggunakan kata brevos. Brevos itu bayi orok atau baru lahir. Itu brevos. Nah, ketika orang-orang Majus datang, Yesus bukan brevos lagi. Coba kita kembali ke Matius pasal 2. Dalam Matius pasal 2, Yesus tidak disebut brevos, bayi orok, bukan. Tetapi Matius pasal 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, bukan bayi, anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ketika orang-orang Majus datang, mereka menemui Yesus atau bertemu dengan Yesus bukan dalam rupa bayi orok, brevos, tetapi sudah disebut anak. Nah, dalam bahasa aslinya, kata anak itu menggunakan kata paidion. Paidion itu anak di umur 1 bulan. Jadi anak yang sudah berumur atau bayi yang sudah berumur di atas 1 bulan. Kalau brevos itu bayi orok baru lahir. Sedangkan paidion itu bayi atau anak yang sudah berumur di atas 1 bulan. Jadi waktu gembala-gembala datang, Yesus masih berupa orok di dalam kandang binatang. Waktu orang-orang Majus datang, Yesus sudah berumur di atas 1 bulan, paidion. Dan tidak berada di kandang binatang, melainkan di sebuah rumah. Jadi jarak antara kedatangan gembala-gembala dan orang-orang Majus, ya kira-kira 1-2 bulan. Saudara-saudara, kalau begitu, selama 1-2 bulan itu orang-orang Majus pergi kemana? Misterius. Tidak dijelaskan. Mereka datang dari daerah mana? Mereka datang dari wilayah mana? Tidak jelas, misterius. Selama 1-2 bulan mereka pergi kemana? Juga misterius. Tidak jelas. Lalu setelah bertemu dengan Yesus, mereka pulang. Dan Alkitab mengatakan mereka pulang lewat jalan lain atas petunjuk malaikat. Nah, mereka pulang lewat jalan mana? Lewat daerah mana? Lewat wilayah mana? Tidak jelas, misterius. Itulah keberadaan orang-orang Majus. Mereka datang dari mana? Misterius.
Selama 1-2 bulan mereka berada di mana? Misterius. Tidak tahu. Lalu mereka pulang lewat jalan mana? Juga misterius. Tidak tahu. Itulah sebabnya saya mengatakan munculnya orang-orang Majus adalah keunikan yang terjadi di dalam peristiwa Natal. Itulah salah satu keunikan yang muncul di dalam peristiwa Natal. Munculnya orang-orang yang misterius. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian, sekalipun peristiwa Natal diwarnai dengan hal-hal yang misterius, hal-hal yang unik, namun ada pesan yang kuat yang Allah sampaikan. Saya akan tutup dengan pesan ini. Pesan apa? Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 11. Pesan yang Allah sampaikan di dalam peristiwa Natal adalah ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan-persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagian A saja. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus ini, sebutlah orang-orang misterius ini, datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Memang di sini muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mereka menyembah Yesus sebagai Raja dunia, seperti raja-raja lainnya, atau mereka menyembah Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia? Itulah pertanyaan yang muncul. Sebab kalau orang-orang Majus ini ditafsirkan ahli-ahli perbintangan dari Babel atau dari Persia, pasti mereka datang menyembah Yesus sebagai Raja dunia, bukan sebagai Allah. Kalau orang-orang Majus itu diartikan, ditafsirkan adalah ahli-ahli perbintangan dari timur. Nah, itulah sebabnya mereka datang menyembah Yesus sebagai Raja dunia, seperti raja-raja dunia lainnya, atau mereka datang menyembah Yesus sebagai Allah. Itu masih tanda tanya. Tetapi intinya, pesan yang Allah ingin sampaikan di dalam peristiwa Natal, yang diwarnai dengan keunikan-keunikan. Pesan yang Allah ingin sampaikan adalah kedatangan Yesus untuk memulihkan penyembahan umatnya. Itulah pesan yang Allah sampaikan di dalam peristiwa Natal. Datangnya orang-orang Majus dan kemudian mereka menyembah Yesus. Itulah pesan yang Allah ingin beritakan. Bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah juga untuk memulihkan penyembahan umatnya. Nah, kalau begitu, apakah penyembahan orang-orang kudus di zaman perjanjian lama salah? Sehingga harus dipulihkan? Apakah penyembahan orang-orang kudus di zaman perjanjian lama tidak benar? Sehingga harus dibenarkan? Atau bagaimana? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, penyembahan orang-orang kudus di zaman perjanjian lama baik, tapi belum sempurna. Nah, Yesus datang untuk menyempurnakan penyembahan umatnya. Makanya Yesus pernah mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Jadi penyembahan orang-orang kudus di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, penyembahan Abraham, penyembahan Ishak, Yakub, penyembahan Raja Daud, penyembahan nabi-nabi, penyembahan imam-imam, baik, namun belum sempurna. Nah, Yesus datang untuk menyempurnakan penyembahan umatnya. Makanya dia mengatakan,
hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Nah, kalau begitu, penyembahan seperti apa yang Yesus ingin pulihkan? Penyembahan seperti apa? Saya tutup dengan bagian ini. Yohanes pasal 4 sebagai bagian penutup. Penyembahan seperti apakah yang Yesus ingin pulihkan? Yohanes pasal 4 ayatnya yang ketiga, sampai ayat 26, tetapi kita lihat beberapa ayat saja. Ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yesus kembali dari Yudea ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Di dalam perjalanan kembali ke Galilea, Yesus melewati daerah yang namanya Samaria. Lalu kemudian dia berhenti di sebuah daerah yang disebut di dalam ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Lalu sampailah dia di sebuah kota yang namanya Sikar. Dia berhenti sejenak. Singkat kata, datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Lalu Yesus berkata, berikanlah saya air. Lalu perempuan itu berkata, kamu kan orang Yahudi, saya kan orang Samaria. Kita kan tidak bersahabat. Ya, orang-orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang-orang Samaria. Karena mereka tidak murni lagi orang Israel, tapi sudah campur. Mereka tidak dianggap bangsa yang murni lagi Israel, tapi sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Yahudi tidak mau bersahabat dengan mereka. Kamu kan orang Yahudi, saya orang Samaria, kita kan tidak bersahabat. Lalu Yesus berkata, kalau kamu tahu siapa yang minta air kepadamu, maka kamu akan minta kepada dia, dan dia akan memberikan kamu air hidup. Wah, perempuan ini kaget. Air hidup? Ember saja nggak punya. Ember saja kamu nggak punya. Kamu kasih air hidup. Tapi kemudian Yesus berkata di dalam ayatnya yang ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, Yesus mengatakan, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Air itu akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Wah, perempuan ini mulai berpikir keras. Waduh, luar biasa ya air yang dia bisa berikan kepada saya. Saya cepat saja, ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lalu dia berkata, Tuhan berikanlah air itu kepadaku. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Yesus mengatakan, baik, tapi panggil dulu suamimu, bawa ke sini. Saudara-saudara, ternyata dalam ayatnya yang ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami.
Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan itu berkata, saya tidak punya suami. Tuhan berkata, tepat katamu. Karena kamu sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang, yang baru ini, bukan suamimu. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan demikian, ya kamu sudah punya 5 suami. Dengan kata lain, kamu sudah 5 kali kawin. Dan yang ini, yang laki-laki yang baru ini, bukan suamimu. Mendengar hal itu, nah kita lihat ayat berikutnya berbunyi begini. Ayat berikutnya, ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dalam hati perempuan itu, orang ini luar biasa. Dia tahu segala kehidupan saya. Dia tahu saya sudah punya 5 suami. Dia tahu laki-laki yang sekarang bukan suami saya. Dia tahu tentang kehidupan saya. Berarti orang ini bukan orang biasa. Dia bisa tahu tentang kehidupan saya. Pasti orang ini seorang nabi. Itulah sebabnya dia mengatakan, sekarang saya tahu engkau bukan orang biasa. Engkau seorang nabi. Nah, lalu di bagian berikutnya, kemudian ini yang menarik, saya tutup dengan bagian ini. Lalu di bagian berikutnya, di ayatnya yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Lalu perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung Gerizim maksudnya. Karena kota Sikar itu di kaki gunung Gerizim. Nenek moyang kami berdoa menyembah di atas gunung ini. Gunung Gerizim. Kamu menyembah di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, siapakah nenek moyang perempuan ini? Nenek moyang kami menyembah di gunung Gerizim. Siapa nenek moyang mereka? Nenek moyang perempuan ini. Saya cepat saja, nenek moyang perempuan ini dalam kitab Amos. Saya cepat saja, kitab Amos. Amos pasal 9. Siapakah nenek moyang perempuan Samaria itu? Dalam kitab Amos pasal 9, ayatnya yang ke-8. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Allah mengamat-amati kerajaan utara yang 10 suku, yang ibu kotanya Samaria, di mana perempuan itu tinggal. Allah mengamati kerajaan 10 suku itu. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, Karena kejahatan mereka, Allah mengatakan, aku akan memunahkan kerajaan utara ini. Aku akan menghancurkan bangsa Israel ini karena kejahatan mereka. Tetapi bagian berikutnya, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Tapi Allah mengatakan, aku tidak akan memunahkan semuanya. Karena dosa-dosa mereka, aku akan hajar mereka. Aku akan punahkan mereka. Tapi aku tidak akan memunahkan sama sekali. Artinya Allah tidak akan memunahkan semuanya. Ada sebagian kecil yang Allah akan tinggalkan. Dan betul, tahun 721, 722 datanglah bangsa Asyur menghajar bangsa Israel 10 suku. Kemudian dibawa dan dibuang ke seberang Damsyik dan tercerai-berai entah kemana. Tapi ada sebagian kecil yang disisakan, yang ditinggalkan. Siapa itu sebagian kecil yang ditinggalkan? Amos pasal 5, sebagian kecil yang ditinggalkan adalah Amos pasal 5, ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik.
tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sebagian besar bangsa Israel yang 10 suku dibuang ke seberang Damsyik. Yang disisakan Allah adalah keturunan Yusuf. Suku Yusuf ditinggalkan di Samaria. Suku-suku yang lain dibuang ke seberang Damsyik. Jadi ada suku yang Allah tinggalkan. Suku Yusuf. Jadi kalau perempuan Samaria itu berkata, nenek moyang kami siapa? Suku Yusuf. Karena itu yang Allah tinggalkan di Samaria. Yang suku-suku yang lain dibuang ke seberang Damsyik. Suku Yusuf yang Allah tinggalkan. Makanya dia mengatakan, oh nenek moyang kami menyembah di atas gunung Gerizim. Jadi pada hari-hari tertentu, sebutlah bangsa Israel yang 10 suku, mereka merayakan Paskah, Pentakosta, Pondok Daun di gunung Gerizim. Sedangkan bangsa Yehuda merayakan Paskah, Pentakosta, Pondok Daun di Yerusalem. Di hari-hari lain, orang-orang Yehuda kalau berdoa di rumah, mereka menggunakan kiblat. Kiblatnya mengarah ke Yerusalem. Sedangkan orang-orang Israel di Samaria, kalau berdoa di rumah, mereka mengarahkan kiblatnya ke Gunung Gerizim. Nah, itu perbedaannya. Jadi orang-orang Israel 10 suku berdoa dengan kiblat mengarah ke Gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yehuda kalau berdoa mengarahkan kiblatnya ke Yerusalem atau ke Gunung Sion. Saya berikan contoh saja sebagai bukti. Saya berikan contohnya Mazmur 138. Mazmur 138. Ayatnya yang kedua. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Nah itu Daud kalau berdoa, dia mengarahkan kiblatnya ke Yerusalem, ke bait Allah. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Jadi kiblatnya ke Yerusalem, ke bait Allah. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, dalam tingkap-tingkap yang terbuka, ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel kalau berdoa, dia mengarahkan kiblatnya ke Yerusalem. Sama seperti Daud, berdoa mengarahkan kiblatnya ke Yerusalem. Tapi kalau orang-orang Israel yang 10 suku, kalau berdoa, mereka mengarahkan kiblatnya ke Gunung Gerizim. Ada perbedaan kiblat. Kalau saudara-saudara kita di seberang, kalau berdoa, kiblatnya ke Mekah. Ada kiblat. Nah, inilah yang Yesus ingin pulihkan. Penyembahan seperti inilah yang Yesus ingin pulihkan. Seperti apa? Saya tutup dengan bagian ini. Yohanes pasalnya yang ke-4. Kita kembali ke Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, kita tutup dengan ayat ini. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Lalu Yesus mengatakan dalam ayat 23, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar, penyembah benar atau menyembah yang dikehendaki oleh Allah
Lanjut, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Nah, saudara-saudara, singkat kata, kalau bangsa Israel 10 suku menyembah Tuhan dengan kiblat ke Gunung Gerizim, bangsa Yehuda kalau berdoa kiblatnya ke Yerusalem, nah, Yesus luruskan. Penyembah-penyembah yang Bapa kehendaki, kata Yesus, adalah menyembah dalam roh. Maksudnya, penyembah-penyembah yang Bapa kehendaki adalah menyembah dengan kiblat rohani. Mereka kan pakai kiblat. Yang 10 suku kiblatnya ke Gunung Gerizim. Yang 2 suku kiblatnya ke Yerusalem. Nah, Yesus luruskan. Penyembah-penyembah yang Bapa kehendaki adalah menyembah dengan kiblat rohani. Itulah yang disebut menyembah dalam roh. Nah, kalau menggunakan kiblat rohani, arahnya kemana Pak Pendeta? Utara, timur, barat, selatan? Yesus lanjutkan. Penyembah-penyembah yang Bapa kehendaki adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kiblat rohani arahnya kepada kebenaran. Terserah mau menghadap ke utara, ke barat, timur, selatan, terserah. Yang penting ada kiblat rohani yang arahnya kepada kebenaran. Itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Sehingga kiblat kita harus mengarah kepada kebenaran. Siapa itu kiblat? Yang menjadi kiblat kebenaran. Saya tutup saja dengan ayat ini, saudara. Satu lagi. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Kiblat yang mengarah kebenaran, kata Yesus, akulah dia. Akulah kiblat kebenaran. Akulah dia kiblatnya. Itulah penyembah yang Allah Bapa kehendaki. Penyembah dengan kiblat rohani yang mengarah kepada kebenaran. Dan Yesus mengatakan, akulah arah kiblatnya. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh adalah menyembah dengan kiblat rohani. Terserah mau ke utara, timur, barat, selatan, terserah. Yang penting kiblatnya kiblat rohani. Arahnya kemana itu? Kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Selama kita menyembah Allah dengan kiblat rohani yang mengarah kepada Yesus, maka percayalah saudara-saudara, penyembahan kita akan membawa hidup kita kepada kesempurnaan. Amin. Kita angkat sebuah pujian. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hari kami.
namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan bersama itu. Telah direncanakan, nyata di dalam hidupku, menyertai sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari kita berdiri. Jalan-Mu tak tersangka oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, terduga kasih-Mu, heran dan bersama-Mu, nyata di dalam menyertai sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari punya saya. Pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah membawa kami kehidupan yang lebih baik, yang kenal kepadamu ya Tuhan. Engkau akan membawa kami sampai pada kesempurnaan, dan Kau pun terus mengajar kami, memberitahukan kepada kami hal-hal yang harus kami lakukan semua dengan akan membawa kami pada kesempurnaan ya Tuhan.
itu adalah cara kami menyembah-Mu, cara kami menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Biar kami menyembah di dalam roh dan mengarah kepada kebenaran yang adalah Yesus Kristus sendiri, bukan dengan yang lain, bukan dengan pikiran-pikiran yang lain. Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus mengarahkan kami kepada kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang membawa kami sampai pada kesempurnaan. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu pagi hari ini. Biar kalau hari-hari yang lalu ada hal yang kami tidak mengerti, dan memang cara-Mu Tuhan terlalu ajaib, namun kami bersyukur hari demi hari. Firman-Mu terus menerangi kami, firman-Mu terus memberitahukan jalan kebenaran yang Engkau kehendaki, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan kepadamu, makin hari kami berjalan menuju pada kesempurnaan. Kami tidak berdiam diri, kami mau terus melangkah bersama-Mu ya Tuhan, mengikuti jejak-Mu, mengikuti arah yang Kau mau tunjukkan kepada kami melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan dalam setiap ibadah, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kebenaran itu dengan sukacita, karena Engkaulah ya Tuhan sumber kebenaran itu. Engkaulah ya Tuhan arah kebenaran itu, dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami makin mengerti dan kehidupan kami semakin hari semakin mengarah pada kesempurnaan, mendekat kepada Yesus, jalan kebenaran yang sempurna. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkat dalam setiap pelayanannya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati setiap kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami bawa pulang dengan sukacita, dan membawa kehidupan kami semakin hari semakin mendekat mengarah kepada Yesus, sampai kami jadi sempurna sama seperti Yesus Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan tak terselami. Memang tidak, manusia sulit menyelami. Tapi yang pasti Tuhan pimpin perjalanan hidup saudara dan saya. Di tahun yang akan datang kita berdoa supaya Tuhan masih izinkan kita masuk di tahun yang akan datang, dan kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Karena persoalan yang kita hadapi juga ke depan, firman Tuhan mengatakan dunia semakin hari semakin sukar dan jahat, tapi pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa persembahan pertama dan kedua dijalankan sekaligus. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidup.
sampaikan. Hanya mungkin satu hal yang saya ingin ingatkan lagi, bahwa kita tidak ada ibadah yang biasanya beberapa tahun yang lalu kita lakukan, ibadah tutup tahun atau menyambut tahun yang baru yang biasanya tanggal 31 malam, karena harus mengikuti prokes kesehatan. Jadi untuk ibadah tahun baru itu kita satukan di tanggal 2 Januari, yaitu hari Minggu yang akan datang, disertai dengan adanya perjamuan kudus. Saya kira itu saja pengumuman. Mungkin nanti kalau Bapak Iskia bisa tambahkan lagi hal-hal yang lain, sekalian menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya serahkan kembali ke Bapak Iskia. Puji Tuhan, tidak lupa mengucapkan selamat Natal kepada jemaat yang kemarin tidak sempat ikut ibadah 3 sesi ya. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk tanggal 31 sebenarnya kita rindu seperti biasa. Kita melewatkan tahun bersama Tuhan, di hadirat Tuhan. Ada perjamuan kudus, namun karena protokol kesehatan tidak dimungkinkan, tetapi tidak akan kita sia-siakan. Jadi 31 Desember itu khusus para pelayan untuk beribadah di tempat ini ya. Untuk menutup tahun kita mengucap syukur Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani Tuhan, dan kita mohon kekuatan untuk kita terus setia melayani Tuhan sampai kapan Tuhan tetap kehendaki kita melayani, setidaknya 2021, 2022 ya. Dan khusus para pelayan nanti mengikuti di grup pelayan, ada perjamuan kudus untuk para pelayan. Kalau disiarkan secara streaming, jemaat yang rindu untuk ikut berdoa, ikut mengikuti ibadah ini dari rumah, silakan. Kalau Anda juga mau ikut perjamuan kudus, Anda persiapkan dengan baik, nanti akan dipimpin dari mimbar ini bagaimana perjamuan kudus, saudara ikuti ya. Kalau mengikuti perjamuan kudus di rumah, harap Anda juga menghormati Tuhan seperti kalau Anda ada di gereja. Ya, jangan sampai bersalah terhadap perjamuan kudus. Ya, itu yang saya mau ingatkan. Nah, tetap menjaga protokol kesehatan bagi Anda yang mau mengadakan perjalanan, jangan lupa berdoa ya bersama Tuhan dimanapun kita berada. Seperti tadi firman Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Kiblat kita adalah kepada Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Mari kita akan akhiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi terbitnya matahari sampai terbenamnya, biar namamu yang agung, tinggi dan luhur itu dipermuliakan oleh anak-anakmu, umat ketebusanmu yang sangat berhutang kepadamu Tuhan. Engkau telah selamatkan kami, karena Natal adalah bicara penyataan Allah kepada manusia, bagaimana Allah menjemput manusia berdosa agar boleh diselamatkan. Dan kami mengucap syukur kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kiblat penyembahan kami adalah kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Dimanapun kami berada, kami belajar hidup dalam takut akan Engkau. Penyembahan kami adalah penyembahan yang seutuhnya hidup kami persembahkan kepadamu. Karena memang hidup ini bukan milik kami. Sejak kami ditebus oleh darah Yesus, kami adalah milik Tuhan. Dan wajib bagi kami untuk hidup untuk Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah senantiasa kami taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa ketika kami ada dalam penyembahan yang benar, maka Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan sendiri menghadapi hidup ini. Berat apapun Tuhan kehidupan, tetapi Engkau selalu ada untuk kami.
Bahkan ketika kami tidak berdaya, Engkau yang berperang ganti kami. Dan kami hanya menyaksikan keagungan-Mu ya Allah. Karena Engkau Allah, Engkau bukan manusia. Engkau setia akan janji-janji-Mu. Ini menghiburkan kami dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Melangkah hari demi hari bersama Tuhan Allah Immanuel. Dan kami boleh senantiasa kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Memberkati kami semua yang telah hadir Tuhan di dalam ibadah ini, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami disertai oleh Tuhan, kami dipelihara oleh perjanjian-Mu yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan kami boleh tetap ada di dalam sejahtera Allah, sukacita Allah, damai Tuhan yang berikan kepada kami berita Natal, berita yang membawa damai sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap persembahan. Tuhan berkati kehidupan anak-anak-Mu. Jangan ada yang berkekurangan satu apapun ya Allahku yang baik. Tetapi biarlah semua berkecukupan bahkan berkelimpahan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Nataru ini, Tuhan jaga, Tuhan kawal. Sehingga tidak ada terjadi sesuatu yang buruk bagi bangsa ini. Sebab rahmat anugerah-Mu menyertai kami semua. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami selalu dengan kesehatan, kekuatan. Memberikan dengan pengurapan hikmat Allah. Menggembalakan sidang Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama pulang dengan sangat diberkati. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, perlindungan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan yang adikodrati, yang indah dan mulia bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan. Saat ini sampai selama-lamanya kita milik Tuhan. Dan biarlah senantiasa hidup kita memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.